Pada sebuah sore yang gelap di kaki Gunung Salak, hujan deras mengguyur tanpa henti, menambah suasana mencekam yang menyelimuti hutan lebat di sekitarnya. Angin bertiup kencang, merayap di antara pepohonan, menghasilkan desis yang menyerupai bisikan-bisikan samar. Warga setempat menyebut suara ini sebagai bisikan hantu, peringatan bagi siapa saja yang berani menantang misteri Gunung Salak. Riko, seorang pendaki berpengalaman, telah mendengar berbagai cerita tentang keganjilan dan kejadian aneh di Gunung Salak. Namun, rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk merencanakan ekspedisi bersama 3 temannya, Siska, Dedi, dan Anwar. Mereka telah menyiapkan segala peralatan dengan matang, mengabaikan berbagai peringatan tentang misteri yang menyelimuti gunung tersebut. Setibanya di pos pendakian, mereka disambut oleh seorang penjaga tua dengan tatapan penuh keprihatinan. "Hati-hati di sana, nak. Gunung ini bukan sekedar tempat untuk mendaki. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat," ujar penjaga tersebut dengan suara serak. Mereka hanya tersenyum dan mengangguk sopan, meyakinkan sang penjaga bahwa mereka akan berhati-hati. Riko dan teman-temannya memulai pendakian dengan semangat tinggi, tak tergoyahkan oleh cerita-cerita menyeramkan yang mereka dengar. Namun semakin tinggi mereka mendaki, suasana semakin aneh. Langit mendung tak pernah berubah, dan hutan terasa semakin sunyi, seolah-olah suara alam telah lenyap di telan entah kemana. Pada malam pertama, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah area yang relatif datar. Setelah mendirikan tenda dan menikmati makan malam sederhana, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menghangatkan diri dan berbagi cerita. Siska, yang paling peka di antara mereka, tiba-tiba merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. "Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh?" tanyanya sambil melirik ke arah hutan. Dedi, yang terkenal pemberani, hanya tertawa kecil. "Ah, kamu terlalu banyak mendengar cerita seram. Mungkin hanya imajinasimu saja." Namun malam itu juga kejadian aneh mulai terjadi. Saat mereka terlelap, suara langkah kaki berat terdengar di luar tenda, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengelilingi mereka. Riko yang paling pertama terbangun, membuka tenda dan menyinari sekeliling dengan senter. Tak ada apapun di sana, hanya hutan yang hening dan gelap. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki besar yang aneh di sekitar area kemah. Anwar, yang lebih rasional, mencoba menjelaskan dengan logika. "Mungkin ini jejak hewan, tapi aneh sekali bentuknya." Rasa cemas mulai merajapi pikiran mereka, namun mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, mereka tiba di sebuah titik yang konon disebut sebagai tempat keramat oleh penduduk lokal. Di sana terdapat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar besar yang mencuat ke permukaan tanah. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar yang dipenuhi dengan sesajen, bunga dan lilin-lilin kecil yang sudah padam. Siska merasakan bulu kuduknya meremang saat mereka mendekati pohon tersebut. "Tempat ini, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita," bisik Siska dengan suara gemetar. Riko mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. Ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat mereka beristirahat sejenak, Siska tiba-tiba melihat sosok putih melayang di antara pepohonan. Dia terdiam, matanya terbuka lebar. "Lihat, di sana," jeritnya sambil menunjuk. Namun saat yang lain melihat ke arah yang ditunjuk, sosok itu sudah menghilang. "Apakah kamu yakin melihat sesuatu?" tanya Anwar, mencoba tetap tenang. Siska hanya mengangguk, wajahnya pucat pasi. Mereka memutuskan untuk tidak berlama-lama di tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian demi kejadian aneh terus terjadi. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak cepat, dan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti membuat mereka semakin ketakutan. Malam itu, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah sungai kecil. Suasana semakin mencekam,
saat mereka mendengar suara tangisan perempuan di kejauhan. Riko mencoba mengabaikan, berpikir itu mungkin hanya angin atau suara binatang. Namun, suara itu semakin jelas dan mendekat. "Dengar, itu jelas suara tangisan," kata Dedi. Kali ini tampak keberanian yang biasa ia tunjukkan. Riko dan Anwar segera keluar dari tenda, mencoba mencari sumber suara. Dengan senter di tangan, mereka berjalan perlahan menuju suara tangisan tersebut. Namun semakin mereka mendekat, suara itu semakin menjauh, seolah-olah mempermainkan mereka. Tiba-tiba Anwar berteriak, "Lihat, ada yang berdiri di sana." Semua mata tertuju pada sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia berdiri diam di tepi sungai, memandangi mereka dengan tatapan kosong. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" teriak Riko. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Tiba-tiba, dia menghilang begitu saja, lenyap dalam sekejap mata. Mereka segera kembali ke tenda, mencoba untuk tidur walaupun rasa takut terus menghantui. Malam itu terasa begitu panjang dan penuh dengan mimpi buruk. Suara tangisan terus terdengar, membuat mereka tak bisa beristirahat dengan tenang. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk segera turun gunung. Riko tahu bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Gunung Salak memang penuh misteri, dan kini mereka telah menjadi bagian dari cerita menyeramkan yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Namun perjalanan turun pun tidak mudah, karena Gunung Salak masih menyimpan satu misteri terakhir yang siap mengintai mereka. Langit masih mendung ketika Riko, Siska, Dedi, dan Anwar memulai perjalanan turun dari Gunung Salak. Hati mereka dipenuhi kegelisahan setelah malam yang penuh teror. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah gunung itu sendiri berusaha menahan mereka untuk tetap tinggal. Perasaan aneh terus menghantui mereka. Siska yang sejak awal merasa ada sesuatu yang mengawasi, semakin ketakutan. "Aku merasa kita belum keluar dari bahaya. Sesuatu masih mengikuti kita," katanya dengan suara bergetar. Riko mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Kita harus tetap tenang dan fokus pada perjalanan. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita." Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, kabut tebal mulai turun, menutupi jalur pendakian. Pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Dedi yang berada di depan tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Kabut ini tidak biasa. Kita harus berhati-hati." Mereka berjalan lebih lambat, hati-hati menghindari akar-akar pohon dan bebatuan licin. Kabut semakin tebal, menciptakan ilusi bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Siska terus-menerus merasa ada sosok yang mengikuti dari belakang, membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba Anwar tersandung dan jatuh. Ketika Riko membantu mengangkatnya, mereka menemukan sebuah benda aneh di tanah. Sebuah patung kecil dari kayu dengan ukiran wajah yang tampak marah. "Apa ini?" tanya Anwar, merasa ngeri. Patung itu tampak kuno dan penuh dengan ukiran yang rumit. "Kita harus meninggalkannya di sini. Jangan bawa benda ini," kata Riko dengan tegas. Mereka menempatkan patung itu kembali di tanah dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Tak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu tampak kosong dan ditinggalkan dengan pintu yang terbuka sedikit. "Mungkin kita bisa beristirahat sebentar di sini," usul Dedi meskipun hatinya juga penuh keraguan. Mereka memasuki gubuk dengan hati-hati. Di dalamnya suasana terasa dingin dan lembab. Bau kayu busuk dan lumut memenuhi udara. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan beberapa sesajen yang sudah kering. Lilin-lilin yang sudah padam berdiri di sekitarnya, menambah kesan menyeramkan. Siska yang merasa semakin tidak nyaman melihat sebuah buku tua di atas meja. Dia membuka halaman pertama dan menemukan tulisan dalam bahasa kuno yang tidak bisa dia mengerti.
Ini seperti buku mantra atau semacamnya, katanya pelan. Riko segera menutup buku itu. Kita tidak seharusnya menyentuh apapun di sini. Tempat ini mungkin memiliki makna spiritual bagi penduduk lokal. Kita harus menghormatinya. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan gubuk, terdengar suara langkah kaki di luar. Mereka membeku, mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pintu gubuk perlahan terbuka lebih lebar, dan di ambang pintu muncul sosok seorang lelaki tua dengan mata yang kosong dan tatapan mengintimidasi. "Siapa kalian? Mengapa kalian ada di sini?" Suaranya parau dan penuh ancaman. Riko menjelaskan dengan sopan bahwa mereka hanya pendaki yang tersesat dan mencari tempat untuk beristirahat. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Kalian telah mengganggu tempat yang suci. Gunung ini tidak suka diganggu." Mereka merasa ketakutan, tapi lelaki tua itu kemudian berkata, "Ikuti aku akan menunjukkan jalan keluar." Mereka mengikuti lelaki tua itu dengan hati-hati, berjalan dalam diam. Kabut tetap tebal, namun lelaki tua itu tampak tahu jalan dengan sangat baik. Saat mereka mendekati sebuah titik yang lebih terbuka, lelaki tua itu berhenti dan berkata, "Ini jalannya. Pergilah dan jangan kembali lagi." Mereka berterima kasih dan melanjutkan perjalanan dengan cepat, meninggalkan lelaki tua itu yang perlahan menghilang di balik kabut. Namun, rasa aman itu hanya sementara. Saat mereka berjalan lebih jauh, suara-suara aneh kembali terdengar. Bisikan-bisikan, tawa cekikikan, dan suara langkah kaki yang tidak mereka lihat sumbernya. Semakin mereka berusaha berjalan cepat, semakin suara-suara itu mendekat. Siska yang sudah sangat ketakutan mulai merasa sesak nafas. Riko meraih tangannya dan berkata, "Kita hampir sampai. Bertahanlah sedikit lagi." Ketika mereka akhirnya melihat jalan setapak yang lebih jelas, rasa lega mulai menyelimuti mereka. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan, terdengar suara jeritan keras di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat sosok perempuan bergaun putih yang sama. Kini melayang dengan wajah penuh amarah. "Lari!" teriak Riko. Mereka berlari sekuat tenaga. Suara jeritan itu semakin mendekat. Jantung mereka berdegup kencang. Adrenalin memacu langkah mereka. Dalam keadaan panik, mereka hampir tersandung akar-akar pohon dan batu-batu besar. Akhirnya mereka melihat pintu gerbang pos pendakian yang sudah tak jauh lagi. Dengan nafas tersengal-sengal, mereka menerobos keluar dari hutan dan tiba di pos pendakian. Penjaga tua yang mereka temui sebelumnya berdiri di sana, tampak tenang seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi. "Kalian selamat," kata penjaga itu dengan nada datar. "Ingatlah, Gunung Salak selalu punya cara untuk mengingatkan siapa saja yang tidak menghormati alam dan arwah yang tinggal di sini." Riko dan teman-temannya hanya bisa mengangguk. Perjalanan itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka, mengajarkan bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia yang harus dihormati. Mereka meninggalkan Gunung Salak dengan perasaan yang campur aduk. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang hampir merenggut nyawa mereka. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kehidupan sehari-hari dengan membawa cerita yang akan terus mereka kenang dan bagikan. Cerita tentang Gunung Salak, gunung penuh misteri yang menyimpan sejuta rahasia di balik kabut tebalnya. Nah, itu tadi cerita misteri di balik kabut tebal Gunung Salak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.